Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam Semeton MDL. Kembali lagi di acara Tanya Jawab bersama narasumber kami, yakni Jero Mangkutujung, suhu kita. Kita akan membicarakan atau membahas masalah pekarangan suhu ya. Karena di viewer kita banyak menanyakan apa sih karang panas itu. Nah, dan juga setelah kita mengadakan konten juga banyak netizen bertanya pengaruh karang panas itu apa saja, Su. Mungkin Su bisa menjelaskan kepada Semeton tim MDL apa karang panas itu. Mungkin Su bisa menjelaskannya. Ya, Rahajeng Rahayu, para pecinta TMDL. Malam ini di rumah saya sendiri bersama teman-teman netizen, terutama yang banyak hal dipertanyakan tentang bagaimana mengantisipasi tentang karang panas atau hal-hal yang berbau magic, kan begitu ya. Nah, jadi malam ini benar dan tidaknya, percaya dan tidaknya itu kita kembalikan ke para net gitu loh, para netizen kita. Karena apa? Kontroversi pasti ada. Karena kita di Bali ini yang namanya Ruwu Binide itu selalu berdampingan, antara skala niskala selalu berdampingan, antara positif dan negatif juga berdampingan. Nah, jadi intinya sepengetahuan saya sendiri dari kecil mengalami fenomena yang terjadi di pekarangan, bahkan sampai saat ini banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang menimpa warga kita yang disebut lebah paraneng banyu. Artinya kalau sudah tertimpa musibah kok sangat sekali dia gitu, bahkan sampai sulit mencari untuk jalan keluarnya. Nah, mudah-mudahan dengan malam ini ditanya jawab kita ini atau Q&A ya. Malam ini sekiranya para netizen kita mendapatkan jawaban untuk mengantisipasi hal-hal yang berbau magic. Yang pertama yang saya perlu tanyakan kepada Suhu, narasumber kami, karang panas itu apa, Su? Mungkin Suhu bisa menjelaskan apa sih pengertian karang panas itu? Karang panas kalau sering yang Suhu alami dan juga sering Suhu selesaikan, saya sendiri selesaikan di warga dari saya masih kecil loh, bukan saya saat ini gitu loh. Dari kecil loh saya menekuni dunia begini. Ya mungkin saya adalah seorang keturunan harus menjalani hal seperti ini ya. Ampure ya Semeton ya. Kita di sini bukan memamerkan suatu pengetahuan atau tentang kediatmikan atau kepintaran saya yang saya mempunyai kelebihan saya pamerkan. Ampure ini berbagi ilmu lah, Su ya, berbagi ilmu pengetahuan lah namanya. Iya, betul sekali. Kita ingin berbagi di malam ini, memberikan suatu pemahaman tentang karang panas terutama kepada warga kita yang ada di daerah-daerah terpencil. Kadang sering sekali terjadi seperti itu. Yang namanya karang panas itu ada 4 bagian yang bikin karang itu panas. Artinya ada 4 metode ya. Jadi 4 metode itu, 4 kejadian itu. Pertama adalah ketika orang membangun tanpa meminta, artinya tanpa mengaturkan sesaji atau istilahnya ngeruak, atau dia hanya tinggal membangun dan ditempati, ya itu bisa menjadi fenomena yang berbahaya, khususnya di Bali. Khususnya di Bali ini. Karena di Bali kita percaya dengan Trihita Krana, artinya hubungan Tuhan, hubungan manusia dan lingkungan. Di Bali juga kita memakai yang disebut persembahan atau yadnya. Nah, jadi kalau istilahnya dewasanya itu salah, terus tanpa ada upakara sedikit pun membangun terus ditinggali, nah itu bisa menjadi karang ruke atau karang cuntake. Nah, itu yang pertama. Efeknya
Kalau karang seperti itu, kejadiannya kepada umatnya yang tinggal di rumah itu satu, itu bisa mengalami kehidupan yang terpuruk, artinya sugih gawe kirang pangan, artinya pekerjaannya sudah banyak dia ambil namun hasilnya nihil. Nah, itu yang terjadi. Istilahnya kayak penghambat rezeki itu. Penghambat rezeki. Itu kesalahan-kesalahan daripada dewasa dan upakara. Nah, efeknya seperti itu. Nah, yang kedua itu misalnya bentuk bangunan. Ini hubungannya juga karang panas ya. Artinya kalau karang panas itu artinya bermasalah gitu ya. Bentuk bangunan tidak sesuai dengan aste kosala kusali di Bali ini. Terus apa namanya itu aste kosali itu manut ila kita dreste atau awig ageman disu soang-soang, larangan-larangannya. Misalnya kalau pembangunan yang namanya numbak lambung, terus rumah dapur kita istilah Buleleng di selatan gitu loh. Kalau di selatan jadinya kita membakar diri. Nah, itu yang namanya jadi pemali. Nah, kalau pemali juga termasuk karang itu karang panas. Nah, karang pemali itu datangnya pemali itu adalah karena kita membangun salah, tidak perhitungan sesuai dengan sikut aste kosala kusali yang ada di Bali. Itu yang jadi karang panas atau pemali. Efeknya itu adalah sering kita mengalami sakit yang susah sembuh gitu loh, bukan penyakitnya yang aneh ini, jadi susah sembuh gitu loh. Biasanya kalau kita panas dingin sekali berobat ke dokter atau ke orang pintar 1-2 kali sembuh. Nah, ini bisa mencapai berbulan-bulan karena ada efek daripada istilah kita percaya di Bali yang disebut buta cuil. Berarti salah satu penyebab penghuni rumah itu tuan rumahnya sakit-sakitan, terus rezekinya tersambat atau mampet lah bilang. Berarti terpengaruh dari penunggu karang juga. Maksudnya karangan panas juga, Su. Iya. Makanya kita di Bali menata suatu pekarangan yang harus ada di pekarangan. Kita di Bali khususnya kita di Bali ya. Kita di Buleleng tidak ngomong dengan yang disebut sakeroras ya. Mungkin Anda tidak mengerti sakeroras ya. Kalau saya tahu sistem sakeroras itu ada itu di Bali Tengah di daerah Bangli. Di daerah Bangli itu sakeroras. Itu bangunan-bangunan rumah sakeroras dulu itu sudah termasuk tempat suci, tempat tamu, tempat melahirkan, tempat dapur, dan tempat tidur. Itu uniknya kita di Bali. Itu bangunannya kalau sakeroras itu. Nah, jadi kita kembali ngomongin di artinya tentang sedan karang ya, atau penunggun karang ya. Tapi kalau istilah kita di Buleleng banyak yang menyebut adalah Dewa Bagus, tapi kalau di Bali Tengah disebut sedahan karang. Jadi fungsinya sama. Nah, tata letak tata ruang itu adalah manut tempat pembesu rumah. Artinya keluar masuk pekarangan lagi dia pembesu penyengker di dalam sikut itu. Nah, pembesu rumah pun itu harus dibagi 3. Misalnya rumah kita jumlahnya panjang pekarangan misalnya anggap aja 21 meter ya, atau kita yang paling kalau orang yang paling kecil kita ambil 12 meter deh, 12 meter. Jadi dari 4 jadi pintu keluar, dari 2 meter pertama sudah mulai pintu keempat, jadi di sini 6 gitu. Jadi dibagi 2 sisi simetrisnya gitu. Jadi tulis dibagi 3. Itu untuk posisi rumahnya. karangnya. Posisi fungsi rumahnya dulu nih. Nah,
Sekarang identik sedahan karang, menurut pengamatan saya ini dari 100% ke 90%-nya ya, ke 90%-nya. Tapi kalau yang 10%-nya mungkin masyarakat kita belum mengetahui. Hanya dia mendirikan sedahan karang, yang penting ada sedahan karang kan, Iya, begitu ya. betul, Yang penting ada. Yang penting ada ya. Nah, yang penting ada tata letak, tata ruang. Nah, ini juga termasukkan jadi karang panas. Artinya ketika kita masuk dari luar, posisinya harus di kanan. Oh, harus di kanan. Posisinya harus di kanan. Sesuaikanlah hadapnya dia memuja kemana itu terserah tata letak karang itu sendiri. Tapi dari luar kita masuk ke rumah dari pintu pagar kita, letaknya di kanan, bukan di kiri. Mau rumahnya hadap ke selatan, mau hadap ke utara, mau hadap ke barat atau ke selatan, yang jelas masuknya itu letaknya di kanan. Di kanan gitu loh. Nah, itu penyebabnya juga karang panas kalau tata ruangnya itu salah. Nah, kenapa dibilang salah? Nah, kenapa? Ini kan jawabnya. Kenapa kesalah? Orang kan banyak bertanya, sedangkan karang tiang sudah kita sudah punya, gini sudah punya, sedangkan Surya Paibon saya sudah punya. Kenapa saya salah? Kembali ke persembahannya. Jadi diletakkan saja, tetapi kita tidak pernah menyembah. Oh, ini gawat jadinya gitu loh. Nah itu, jadi usahakan kalau kita sudah percaya, yakin dengan beliau adalah penjaga dari karangan, marilah tingkatkan serada bakti kita. Artinya, baktilah kalau kita keluar, datang, walaupun punya rezeki dan tidak rezeki, yang disebut larapan, setidaknya permen harus ada. Sebenarnya permen pemanis. Jadi setidaknya permen harus ada. Jangan dah ngomong susu, jangan dah ngomongin buah-buahan itu. Setidaknya permen. Yang paling utama adalah kembang rampe. Itu setiap hari. Itu setiap harinya kembang rampe. Itu artinya seperti itulah pemujaan kita di Bali setiap hari. Jadi Astunggara artinya 80% kita bebas lah dari malapetaka yang berbau mistik. Berarti untuk mengatasinya tuh apa tuh? Misalnya pekarangan tuh sudah panas ya. Anggaplah sudah panas nih. Nah, cara mengatasinya kayak gimana, Su? Ya, tadi saya sudah katakan ya. Itu kalau tentang tata ruang, tata letak, kesalahan dalam bentuk pemali. Nah, kita kalau ngomongin dalam tentang destinya, ini ada serangannya, ada apanya. Itu yang kalian yang sekarang yang Anda pertanyakan itu apanya, tentang apanya ini yang Anda pertanyakan tentang panasnya itu kan begitu. Gila. Pertanyaannya kan begini ya, pasti pertanyaan kan begini. Para kita mempunyai orang tua yang dulu kehidupan zaman dahulu sering sekali memakai yang namanya benda-benda atau rajaan-rajaan berbentuk serana-serana yang ada itu dipendam di rumahnya, di pekarangannya, dengan tujuan adalah melindungi. Contohnya kayak tanaman itu. Nah, itu dah pendeman namanya ya, tanaman ya. Kalau kita ngomong itu pendeman ya. Sebenarnya leluhur kita itu atau para tetua kita atau orang tua kita itu bertujuan etika yang baik. Nah, kenapa menjadi malapetaka dalam bentuk tanaman itu? Malapetaka di tanaman ini adalah kurangnya orang tua kita memberikan apa sarana, apa yang harus dilakukan karena kita melakukan tanaman ini. Berarti kalau tanaman itu istilahnya salah atau benar itu? Kalau menurut saya, pandangan saya sendiri itu sudah salah. Artinya kita sudah mulai mempunyai keyakinan hal-hal musyrik seperti itu. Jadi buat apa kita mempunyai sedahan karang, dewa bagus atau Ganesha yang kita sungsung setiap hari, kita masih memikirkan hal seperti itu. Nah, di sini kita kena kutukan tersendiri. Ini bukan tentang barangnya dulu. Ini tentang pemikiran kita sudah kena kutukan ini sebenarnya.
Kenapa? Kenapa? Kita lahir sudah dijaga oleh saudara kita yang kita wujudkan di dalam pekarangan. Jadi kenapa harus kita masih minta rajahan untuk peneman, untuk perlindungan segala macam? Jadi kesalahannya kita di sana. Tidak percaya istilahnya. Nah, karena kita kurang percaya dengan penunggu karang kekuatan beliau. Itu loh. Karena yang orang yang dipendam ke bawah itu adalah berbentuk buta kala. Artinya berbentuk regis atau sebuah ajaran. Anggap aja lah sebuah pelajaran atau ilmu tentang lontar-lontar kediamikan gitu loh ya, pencerdasan. Jadi itulah yang membuat kita tersesat sendiri. Salah satu penyebab karang panas juga gitu. Intinya begini, kalau sudah kita masang pendeman tanaman, berarti kita sudah tidak percaya dengan adanya sedan karang atau dewa bagus. Nah di sini kita kena masalah. Itu loh. Maka pesan saya seluruh kepada umat Hindu atau umat saudara-saudara kita semuanya, bagaimanapun permasalahan di tempat kita, marilah kita berpikir secara jernih. Logika aja kita berpikir. Jangan sampai terpengaruh oleh ini bahwa ini kalau kita pendem kayak begini, orang itu akan selamat, akan begini, akan dilindungi. Ini kan omongannya orang pinter. Yang ada apa-apanya di belakang kita juga nggak tahu. Mungkin ada duitnya, ada apanya, mungkin serananya itu harus beli itu. Kita nggak tahu ya. Kita tidak menyinggung ampun niki para sesepuh yang menjalani dunia seperti itu, yang percaya juga dengan dunia seperti itu. Bahkan saya bisa bikin kok sebenarnya gitu. Saya bisa bikin juga bisa gitu loh. Cuman ada tata yang berbeda. Ampura ini kepada kalian semua, para pemirsa juga, para pendengar saya sendiri gitu. Kalau kurang jelasnya nanti boleh langsung ke saya bertanya. Kalau kurang jelas mendengar di video kami ini. Nah, jadi tanaman ini yang sering sekali menggerogoti pemiliknya. Efek sampingnya lah ya, jangka panjangnya. Nah, untuk kedepannya ini sudah memakan. Bahkan anak cucu kita yang baru lahir jadi pertarungan secara sekali dan sekali. Nah itu kita pesankan kepada umat kita, jangan sampai walaupun punya sakit apapun, ya kita yakinkan, kita berobat lah. Percaya dengan beliau lah. Nah, percaya satu dengan beliau, misalnya percaya dengan orang yang bisa mengobati, ya diobati. Bukan harus omongannya harus nih jaga dengan begini, lindungi dengan begini, pasangin begini, apalagi sampai di pojok, di tengah lagi. Ini dari mana ilmunya itu? Sastra pun tidak pernah ada mengatakan bahwa aksara dipendam bisa menjadi lindungan. Tidak ada itu. Di dalam kamus lontar apapun itu tidak ada yang namanya penjagaan untuk peneman itu akan berakibat baik, itu tidak ada. Nah itu mungkin menurut suhu yang kayak tumbuhan misalnya ya, taruh di pekarangan ini penangkal desti lah apakah ada itu Nah jadi kalau kita ngomongin penangkal desti penangkal desti kan banyak di rumah masyarakat tuh kan ditaruh bambu kuning, mungkin pohon apa itu istilahnya sebagai penangkal desti lah, biar pekarangan nggak panas misalnya gitu. Yang paling bagus yang paling bagus ini kalau kitanya. Nah, jadi ada bermacam-macam tumbuhan yang ditakuti oleh roh halus atau makhluk halus, jin, gamang atau apa. Itu yang perlu ya. Iya. Satu, pohon bidara. Tahu nggak bidara? Bidara tuh kayak gimana itu? Kalau di Bali kita terkenal dengan bekul. Oh bekul. Nah, kalau itu memang tumbuhan tidak bisa ditempati oleh wong samar atau apapun, bidara ini. Dan itu pohon obat loh, obat kanker loh. Kalaupun pohon bekulnya itu ditaruh di pot kan? Ya pot kecil ya, nggak apa-apa sih ya. Ada apa-apa itu untuk perlindungan ya. Terus ada pandan yang berduri. Terus lagi satu ya, yang paling deh, kalau bambu itu sih kayaknya belum deh.
Bambu kuning Menurut tuh saya belum bambu kuning, kayak mau bambu hijau, mau bambu petung, mau pring tempo, dia belum tentu itu. Tapi kalau tumbuhan kaltus, kaktus. atau kalau kita disebut di sini tuh apa namanya tuh ya, Kaktus aja. belatung yang berduri, ada belatung gade, ada belatung bunga, ada belatung kembar. Itu loh. Kalau bisa itu pakai di pojok-pojok kita, aman dah. Kaktus itu juga ditaruh di dalam rumah tuh nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa, yang penting ada potnya, masa Iya. rumahnya cocok. Nah, seperti itu kan. Nanti mana itu untuk untuk kalau bikin penjagaan untuk rumah. Berarti itu nggak ada, maksudnya dari sisi negatifnya tuh udah nggak ada. Nggak ada sisi negatifnya Sampai dia. sampingnya lah dibilang. Iya, tapi karena pohon kalau dia besar bisa kita tebangin kan, kecilin deh pot lu bisa gitu loh. Nah, itu sumbernya. Nah, terus dengan gini juga karang panas itu kan identik juga dengan tusuk sate lah tusuk sate, rumah tusuk sate maksudnya. Nah, kan dibilang juga, rumah itu tusuk sate, kalau pantesan rumah karangnya panas tusuk gitu. sate itu yang namanya kita sudah artinya membangun tata ruang, tata letak yang salah. Nah, itu disebut pemali. Ya kalau seandainya Itu belum bisa disebut karang panas, itu belum gitu loh. tapi penyebabnya Belum. juga bisa juga sih. Sebabnya juga yang namanya pemali gitu, artinya kalau itu pemali gitu loh. Terus kalau seandainya apa tuh rumah itu pintu keluarnya lebih dari satu misalnya di belakang ada pintu keluarnya juga, terus di sampingnya juga ada pintu keluar, Nah, itu namanya karang bolong. karang bolong. Itu efeknya rezeki yang berkurang. Jadi kita lobang gitu loh. Kita sudah punya kok teman kayak begitu, udah suruh kok. Artinya itu lobang dia, nggak bisa. Tapi kan ini saya juga pengetahuan bagi Nah, Cimaton iya. MDL juga ya. Ya, ini pemirsa, ini maaf ya kurang lebihnya nanti bisa diisi. Nah, terus sekarang tentang mengantisipasi. Iya. Kalau ada tanaman, bagaimana melebur itu? Nah, ini loh pertanyaan yang sesungguhnya. Bagaimana untuk melebur? Soalnya juga banyak Untuk leluhur kita kan nanam tapi nggak dikasih tahu Ya. di dalam ruangan itu apa dalam pekarangan itu ada tanaman Ya. jadinya setelah beliau meninggal, sedangkan posisi tanamannya itu di mana, terus jenis tanamannya itu kita kan nggak tahu, Ya. jadinya efeknya kan ke cucu maupun ke kita jadinya. Kita ketahui, ya. Nah, cara mengetahui itu gimana itu? Kalau cara mengetahuinya sih banyak, seorang spiritual itu mengetahuinya. Tapi langkah yang bisa membuktikan, bisa mengambil itu. Pembuktiannya mengambil tanaman itu beda, karena itu udah menyatu dengan tanah. Kalau tanah udah sama. Jadi apa namanya itu ya? Orang yang punya rumah pun masalah itu pun antara percaya dan tidak. Walaupun kita jelaskan bahwa kita sudah ambil. Itu kan? Pasti karena udah banyak dengan tanah. Caranya. Kalau ngomongin macaru, umat Hindu semua kita kok macaru Iya. kok. Kalau ngomongin taur kesange, semua kok pasti. Caranya yang paling efektif untuk mengatasi itu adalah petiklah daun kelor, dicampur dengan air beras, terus dicampur dengan daun bidara, nah, terus dicampur dengan juga air kaltus. Nah, mohonkanlah kepada sedang karang kita bahwa kita akan melebur sehisi yang berbau negatif di pekarangan ini. Lakukanlah berturut-turut. Misalnya kalau kita mulainya di Kajeng Klion, lakukanlah 7 kali dalam Kajeng Klion. Simpel padahal ya. Simple. Nah, tapi kita dengan hati yang tulus juga memohon kepada beliau. Dan jangan lupa dengan leluhur kita. Ataukanlah canang piuning. Itu loh. Nah, itu paling simpel untuk mengatasi karang seperti itu. Begitu kita yakin bahwa ini sudah lepas, memohon kepada beliau, yakin kok lepas. Yakin kok benda-benda itu bakalan surut kekuatannya. Soalnya Itu kan cara mengantisipasi untuk pekarangan-pekarangan kita yang dulunya ada tanaman. Itu. berarti Ada terakhir nih. Yo, pertanyaan lagi terakhir berarti lagi. kan gini apa tuh omongan-omongan masyarakat, warga terus kan banyak bilang, "Wih, ini apa itu
rezeki mampet, banyak orang sakit-sakitan karena pekarangan panas itu. Berarti benar juga itu ya. Ya ini dah efek-efeknya ini yang nah, makanya disinilah kita perlu pengupasan tentang seperti ini, tentang pengetahuan tentang karang panas itu perlu diklarifikasi. Karena apa? Kenapa kita mengklarifikasi tentang karang panas ya? Itu loh. Jadi harus logika juga. Karang kita panas, jangan kita ikut panas. Kalau kita ikut panas ya amburadul. Jadinya kan. Ya, jadi nggak percaya dengan omongan orang karena ego kita. Jadi kalau kita mau menata itu, turunkan ego, dengarkan para sesepuh kita berbicara, pengetahuan beliau yang sudah mengetahui tentang pengalamannya tentang menganalisir itu, yakini itu pasti bisa. Intinya satu, ingat, jangan lupa kepada ide Sang Yang Widi dan para leluhur kita. Jangan pernah lari daripada kepercayaan leluhur kita. Jadi yang disebut di Bali ini sekarang adalah mulek itu. Dasar kata mulek itu artinya tuh, coba kita rendahkan untuk berpikir. Mulek itu apa yang kau tanam, itu yang kau tuai, itu yang kau petik. Itu loh yang dimaksud di Bali mulek itu. Luas, berarti kata mulek itu tuh luas. Ya, sangat luar biasa. Ya oke, pemirsa, hari ini cukup sampai di sana. Sekiranya kalau kurang jelas dengan apa yang kita berikan penjelasan tentang karang panas atau tentang tanaman itu, cara mengatasi tanaman itu, nanti kalau kurang puas silakan hubungi admin kami. Ya, betul. Kami dari TMDL selalu siap membantu untuk para umat kita khususnya di Bali. Ya, karena sudah malam juga ini, dalam acara tanya jawab ini mungkin kurang berkenan di para pemirsa atau kurang pas apa yang saya berikan bagi tetua saya atau para peluhur saya yang menekuni juga dunia spiritual yang tingkatannya lebih tinggi dari saya. Mohon maaf, izinkan saya untuk bertanya, dan apa kekurangan saya mohon maaf, tolong masukkan di kolom komentar. Apa yang kurang saya masukkan kepada umat kita semua, umat Dharma Hindu ya, tolong dimasukkan di sana sehingga para umat kita bisa mengatasi yang namanya karang panas. Oke, karena sudah malam, mohon maaf kepada sesepuh kita yang di Bali pada leluhur ketika kalau ada kekurangan daripada narasumber atau saya sendiri. Isilah kalau ada kelebihan tolong dipotongin biar kita berjalan simetris. Artinya marilah kita saling membantu, duduk bersama, berdiri bersama, berat kita pikul, ringan kita jinjing. Okay. Om Santi 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 Om.